akan berbuah buruk, akan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Makanya Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum." Apapun yang menimpa kita itu sebenarnya adalah akibat dosa yang kita lakukan. Jadi dosa itu akan berbuah musibah. Jadi kalau kita dapat musibah, langsung aja kita tafakkur dosa apa, dosa apa yang kita lakukan sehingga kita mendapatkan musibah. Karena ma'asaba min musibatin fabima kasabat aydikum. Semua hasil dari dosa kita. Walaupun Allah berfirman, wa ya'fu an katsir. Kebanyakan dosa kita itu diampuni oleh Allah sehingga tidak berbuah musibah. Jadi kalau dosa kita semuanya dikalkulasi musibah, maka hidup kita akan penuh dengan musibah. Kalau joli musibah. Cuman dari Allah dengan sifat Rahman Rahimnya mengampuni kebanyakan dosa kita sehingga musibahnya kemelentok teuing. Karena Allah ampuni dosa. Jadi tinggalkan segala macam bentuk dosa. Ada juga isyan, ya. Isyan atau maksiat. Isyanun atau maksiat, dua-duanya maksiat. Dari asal, yaksi, isyan, wa maksiat. Sama itu istilah semua artinya dosa. Isyan artinya pembangkangan, ya. Jadi hidup tidak mau diatur, hidup tidak mau nurut kepada ketentuan Allah. Itu namanya isyan. Dan banyak lagi, ada fismun, ya, kefasikan ataupun sama istilah daripada dosa. Nah, bagaimana kita menghindari atau membersihkan? Jadi yang pertama itu kan takholi, kita bersihkan diri kita dari dosa dengan istighfar dan taubat. Jadi supaya kita jauh, bersihkan dulu, nanti jauhi. Bersihkan dengan istighfar dan taubat. Istighfar taubat yang ikhlas karena Allah. Kenapa istighfar? Karena Allah menyuruh kita istighfar. Walaupun Allah memberikan reward bagi yang istighfar. Man lazima istighfar, siapa yang senantiasa beristighfar, waja'ahu Allah min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Abaikan ini. Kenapa istighfar? Kita istighfar karena Allah menyuruh kita beristighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara. Dan selanjutnya, ya, hal-hal yang reward itu lupakan. Kita istighfar, bertaubat kepada Allah dengan ikhlas dari segala dosa yang kita lakukan, yang kita tahu dan yang kita tidak. Karena mungkin tanpa kita sadari kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah istighfar, taubat, dan sudah bersih dari dosa, kemudian dawamu obat agar kita meninggalkan dosa. Dawamu obat, kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Menghadirkan rasa ini pun kadang suka ada lupa. Dawam, kalau senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dimanapun, sedang sendiri atau bersama orang lain, di tengah keramaian ataupun di tengah kesendirian yang sunyi, ya, di tengah malam yang gelap ataupun di suasana yang terang benderang. Hadirkan Allah itu ada. Ma yakunu min najwa salasatin illa qul.
Kalau kita bertiga, yakin Allah yang keempat. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Kalau kita berlima, Allah yang keenam. Wala aksar, wala adna min dzalika wala aksar. Lebih sedikit daripada 3, yaitu 2 atau 1. Wala aksar, atau lebih banyak daripada 6, illa huwa ma'ahum. Allah itu akan menyertai mereka, menyertai kita. Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-laili wa sari'un bin-nahar. Banyaklah ayat-ayat tentang muraqabah, tinggal dihadirkan saja. Kemudian khasyatullah, takut kepada Allah, bifitnatihi fid dunya wa bi'adabihi fil akhirah. Jadi menghadirkan rasa takut kepada Allah dengan fitnahnya, malapetakannya di dunia. Karena tadi Allah itu maha kuasa, maha berkuasa memberikan apa yang Allah inginkan kepada kita, memberikan musibah, memberikan malapetaka, memberikan siksaan, memberikan hal yang tidak kita inginkan. Dan itu sekali lagi buah daripada dosa kita. Maka takut kepada Allah bifitnati fid dunya, dengan segala macam bentuk fitnahnya, malapetakanya yang Allah berikan di dunia, wa bi'adabihi fil akhirah, dan adabnya kelak di akhirat. Kemudian mujalasatus sholihin, supaya karena untuk kita selamat dari fitnatus syahwat. Fitnatus syahwat karena yang membuat manusia berdosa diantaranya syahwat, berbagai macam kenikmatan, kelezatan yang menjadi keinginan nafsu kita, sehingga terdorong ingin terpuaskan. Kadang banyak orang melanggar. Maka supaya kita terhindar dari pelanggaran, melakukan dosa, banyak-banyaklah berkumpul dengan orang soleh. Jangan sering menyendiri. Jadi menyendiri itu berat, godaannya hebat, luar biasa. Kalau berdua saja itu sudah sedikit banyak kita akan terjauh dari dosa. Lebih banyak, lebih bagus lagi. Cuman temannya adalah as-sholihin, orang-orang yang soleh. Kalau temannya orang-orang yang tidak baik, bisa jadi berdosanya bersama-sama. Atau paling tidak kita berdosa pun kita tidak punya rasa malu di hadapan mereka, karena ya sesama orang-orang yang tidak baik. Makanya mujalasatus sholihin ini salah satu bentuk pergaulan yang bisa kita lakukan untuk menghindari sekecil apapun dosa. Jadi itu yang pertama, supaya iman kita kuat, ya, hindari segala macam dosa. Tobat dulu, kemudian hindari dengan tadi tobat, kemudian khasyatullah, dan mujalasatus sholihin, bergaul dengan orang-orang baik, orang-orang yang saleh. Ya. Maka apa yang kita dengar, kita lihat, itu hendaklah hal-hal yang baik. Yang kedua, untuk menguatkan iman itu adalah at-tazawwudu fil ulumi syar'iyyah, semangat dalam menimba ilmu syariat. Jadi iman itu sangat melekat dengan ilmu. Dan orang yang berilmu akan sangat menguatkan iman. Orang yang imannya tidak pakai ilmu akan sangat mudah goyah. Di akhir zaman ada riwayat. Jadi ilmu itu, karena tadi ya, yang membuat orang dosa itu fitnatus syahwat. Yang kedua fitnatus syubhat. Kalau fitnatus syubhat
itu dengan ilmu. Ada riwayat di akhir zaman Dajjal itu datang kepada orang awam, walaupun tidak awam banget ya. Datang dan dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Hei, saya ini Tuhanku yang paling tinggi. Kata orang tadi, bukan, engkau bukan Tuhanku, tapi engkau adalah Dajjal. Kata Dajjal, masa kamu tak percaya? Apa yang mesti saya lakukan untuk membuktikan bahwa saya ini Tuhanku? Maka orang tadi mengatakan, kalau benar engkau Tuhanku, coba hidupkan orang tuaku yang sudah meninggal. Maka bagi Dajjal gampang saja, ya, dia minta bantuan jin-jin yang menyertainya, ya, kemudian pura-pura bangun dari kubur orang tuanya dan terbangun. Dan setelah melihat itu, maka orang tadi mengimani, mempercayai bahwa yang datang itu adalah Tuhan, dan dia tersesat. Kenapa demikian? Karena lemah ilmunya, tidak kuat iman. Karena lemah ilmu, tidak kuat iman, sehingga tergoda melihat keajaiban seperti itu saja, sudah tergoda dan mengikuti, mengimani. Kemudian datang kepada yang satu lagi, kepada orang yang alim, kepada orang yang berilmu, mengatakan yang sama, ada Rabbul A'la. Dia menjawab, bukan, engkau bukan Tuhanku. Kata Dajjal, betul saya Tuhan kamu. Bukan, engkau adalah Dajjal, bukan Tuhan. Apa yang mesti saya lakukan untuk supaya engkau percaya? Gak perlu, karena engkau adalah Dajjal. Sampai si Dajjal ini membunuh, mencincang orang tadi, kemudian dihidupkan lagi. Setelah dihidupkan lagi, ya, karena Dajjal diberikan kemampuan itu. Setelah dihidupkan lagi, ditanya lagi orang tadi, engkau tadi sudah saya matikan, sudah saya cincang, ya, apakah engkau masih tidak percaya bahwa aku ini adalah Tuhan? Saya tidak percaya, engkau adalah Dajjal. Sampai orang tadi pun benar-benar disiksa dan mati sebenarnya, ya. Dan itu menjadi surga bagi dia. Itu yang membedakan dua orang ini adalah ilmu. Sehingga dengan ilmu menguatkan keimanan. Karena subhat itu sejak dulu juga ada, apalagi hari ini, ya, di zaman yang penuh dengan tipu-tipu, zaman yang sangat banyak sekali pencitraan, kebatilan dicitrakan baik. Zaman hari ini segala itu banyak abu-abu, tidak jelas hari ini. Kalau tidak dengan ilmu, itu sangat mungkin akan menggoyahkan iman kita. Dulu saja para sahabat, zaman dulu nggak ada fitnah kesubuhan. Di surat Al-An'am ayat 121 itu tentang pengharaman bangkai. Ketika bangkai diharamkan, orang-orang kafir Quraisy datang kepada orang-orang yang beriman. Benar enggak? Katanya bangkai itu haram. Betul, bangkai itu kami mengharamkannya karena Allah sudah mengharamkannya. Lucu. Apanya yang lucu? Kata orang kafir ketika itu mengatakan, masa sih bangkai yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalian haramkan, sementara hewan yang kalian sembelih sendiri engkau halalkan. Sejak kapan tangan kalian yang membunuh hewan-hewan itu lebih suci daripada tangan Tuhan? Orang yang ilmu banyak. Orang yang mungkin yang awam, yang kurang ilmu, ya, diberikan hujah seperti itu, mungkin saja dia goyah. Ya. Kan luar biasa tuh hujah mereka. Ya. Jadi bangkai itu kan yang bunuh Allah.
Sementara sembelihan yang kalian sembelih dengan tangan kalian halal. Sejak kapan katanya tangan kalian itu lebih suci daripada tangan Allah? Jawabnya kumaha? Ya. Tadi di ayat itu, wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadiluhum. Setan-setan itu akan mewahyukan, memberikan ilham, memberikan informasi kepada kekasih setan liyujadiluhum, untuk membantah kalian, untuk memenangi ilmu kalian, pengetahuan kalian. Walain ata'tuhum, kalau kalian mentaati mereka, kalian akan menjadi orang-orang yang musyrik. Itu dalam pengalaman bangkit. Jadi yang dikejar kadang biasanya akal, ya, dikejar. Maka sering disampaikan bahwa agama itu tidak, ya, mendahulukan akal, tapi mendahulukan dalil. Karena akal di bawah dalil, jangan dalil di bawah akal. Karena akal itu sangat terbatas, maka ada dalil di atas akal. Walaupun sebetulnya, ya, agama Allah ini sangat rasional, waqi'iyah, ya, seperti ini. Nah, yang kedua ilmu tazawud, memperdalam ilmu syariat. Maka ya sekarang sepekan lagi banyak-banyak hadir di majelis taklim, banyak bertanya tentang ilmu, banyak menyimak, ya, di YouTube banyak ceramah-ceramah keagamaan tentang Ramadan. Sering disimak sekali untuk menumbuhkan iman kita, untuk menghidupkan munah Ramadan, suasana Ramadan dihidupkan. Insya Allah itu sedikit banyaknya akan memperkuat keimanan kita dan akan membuat kita benar-benar siap menyongsong datangnya Ramadan dengan kalimat marhaban ya Ramadan. Jadi marhaban itu hati kita benar-benar lapar, sedia untuk benar-benar menerima Ramadan. Tepat itu ya mahal. Beras mahal, alhamdulillah Ramadan. Anu ya, Ramadan itu bukan bias mahal. Bukan mahal sebalik. Beras mahal, alhamdulillah Ramadan. Ya. Karena Ramadan itu bukan bulan makan-makan. Bukan bulan di mana kita banyak beraktivitas dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena jadi Ramadan itu kalau tidak perlu berhubungan dengan manusia, jangan. Kalau tidak perlu, ditong ayat-ayatin acara itu, hubungin segala macam. Jadi perbanyak hubungan dengan Allah. Yang nanti ketika itu benar sukses akan berimplikasi baiknya hubungan kita dengan manusia. Makanya la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allakum yarshudun. Langsung tuh ayat setelah ayat saum itu adalah ayat tentang jangan sampai kita dolim dalam harta manusia. Jadi ilmu. Jadi sejak sekarang terus tambah ilmu, semangat menimba ilmu-ilmu syariat. Banyak sekali sarananya, tinggal maunya. Kemudian yang ketiga, mujahadah fil amal saleh. Jadi yang namanya iman itu buktinya sangat dekat dengan ilmu dan amal. Jadi setelah ilmu, ya harus mujahadah fil amal saleh. Bersungguh-sungguh dalam beramal saleh. Jadi jangan menunggu Ramadan. Angkewe Ramadan. Jadi karena amal soleh itu yang akan
Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Di kita kesini bawa iman. Dalam atas kebaikan akan tambah lagi imannya. Kemudian setelah ini kita beramal soleh yang lain, nambah lagi imannya. Ya. Nanti datang ke rumah beramal soleh yang lain, nambah lagi imannya. Ya. Terus dia sedang imanan ma'imani. Iman itu terus bertambah dengan kebaikan, dengan amal soleh. Jadi ilmunya diperkuat, perbanyak, sambil masak, sekali YouTube, ceramah, ya. Jadi pengiringnya begitu, tambah ilmu. Karena hawa-hawa kepingin, ya, tidak jelas. Tapi ada juga yang harus sengaja, ya, menyengaja menambah waktu untuk mengkaji ilmu, kemudian amalkan sedikit demi sedikit, ya. Jadi biasakan. Nanti bulan Ramadan amalnya puasa jelas, ya. Kemudian yang mulai dia Ramadan, kemudian baca Quran, sedekah, ya, tikar, umroh, banyak hal yang lain. Tapi tadi di Ramadan perbanyak komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan manusia. Kalau tidak ada perlu dihindari. Mending kita komunikasi dengan Allah, ya. Jadi tambah kesal, cari kegiatan komunikasi dengan Allah. Apalagi kalau kegiatan-kegiatannya akan menghancurkan iman. Terakhir, ta'alum sirah nabawiyah wassalafis salih. Belajar sirah Nabi dan salafus. Ini sering disampaikan dari hal-hal lain. Tapi ini silahkan aja dirasakan, ya, dirasakan, mempelajari perjalanan hidup Nabi, buku-buku banyak. Ada yang murni sirahnya, ada yang tikus sirah, ada manhaj al-tikus sirah, banyak. Ya, jadi analisa sejarah Rasulullah silakan. Ada yang Islamiyah Muhammadiyah dan juga sahabat-sahabat salafus saleh itu dibaca sejarah. Itu yang akan menambah keimanan. Jadi di sini pun di HP, ya, banyak, di TikTok banyak, di snack video banyak, ya. Tinggal kita ngetiknya apa aja, ya. Kita banyak yang simpel-simpel, yang ringkas-ringkas, kisah-kisah bagus, ya. Ya tinggal kita cari. Itu akan sedikit banyak apa ya, meningkatkan iman kita, menumbuhkan kesadaran beragama kita. Ada pembanding iman, ya. Iman kita di mana mereka seperti apa. Walaupun tidak hafal, yang penting sentuhan kebaikannya itu bisa menentuk hati kita. Jadi sejarah itu penting, sejarah orang-orang baik, sejarah orang-orang soleh yang singkat-singkat. Jadi medianya sudah banyak, tinggal kita mau diperbanyak, ya. Itu semua munggahannya tambah iman, ya. Tambah iman dengan hindari dosa, kemudian tambah ilmu, ya. Nabi saja, ya, berdoanya minta ilmu yang banyak. Setelah ilmunya ada, berlindung dari ilmu yang tidak diamalkan. Ada doa bagus, contoh nabinya bagus. Allahumma inni na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Itu ujungnya ilmu. Berlindung kepada Engkau ya Allah min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari ilmu yang tidak berbuah amal. Wa min qalbin la yakhsha', dari hati yang tidak bisa khusyuk.
Hati yang tidak bisa khusyuk itu hati yang penuh dengan dosa. Hati kalau banyak dosa sulit khusyuk. Sholat banyak lupa. Ketiga, keempat, ya. Nanti udah Fatihah apa belum? Jadi kalau sholat jarang khusyuk, sulit khusyuk, banyak lupa, itu ciri banyak dosa. Min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashbah, dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Karena nafsu kalau diikuti mintanya nambah lagi nambah, dan nafsu tidak akan pernah kenyang kecuali dengan mujahadatul nafs. Wa a'udzubika min du'ain la yusma, dari doa yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekadar berbagi tips untuk menghadapi Ramadan. Bekal yang utama adalah membawa iman, agar iman kita prima, iman kita kuat, jauhi dosa, tambah terus ilmu, beramal soleh dengan kejahadan yang kuat, kemudian belajar membaca sirah Rasulullah, para sahabat dan para salafus saleh. Itu akan menguatkan iman kita, insyaallah. Itu saja bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya dari saya, dari Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa lihat